Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'u Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita nikmat jasmani maupun rohani. Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana atau metode tata cara menghafal Al-Quran dengan baik. Nah, bagi penghafal Al-Quran tentu harus mengetahui apa saja sih yang harus ia pahami terlebih dahulu sebelum ia menghafal Al-Quran. Bagi penghafal Al-Quran sebaiknya memperhatikan hal-hal yang saya akan sebutkan ini. Yang pertama yaitu kemauan. Tentu bagi penghafal Al-Quran harus mempunyai kemauan yang kuat dan niat yang bagus, niat yang ikhlas semata-mata untuk mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua yaitu bagus atau sudah lancar dalam membaca Al-Quran. Sangatlah susah atau sangatlah sulit bagi seorang penghafal Al-Quran apabila dia tidak bagus dalam membaca Al-Quran. Jadi diharuskan kepada seorang yang menghafal Al-Quran itu memperbagus atau memperbaiki bacaan-bacaan Al-Quran yang terlebih dahulu. Agar apa? Agar dia bisa cepat dalam menghafal Al-Quran. Yang ketiga, menjaga. Menjaga di sini artinya menjaga hafalan Al-Quran yang ia sudah hafal. Ketika contohnya ia menghafal surat Yasin dari ayat 1 sampai 3. Nah, dia harus menjaga hafalan tersebut sampai ia bisa menghafal surat tersebut. Wajib bagi seorang penghafal Al-Quran untuk menjaga hafalan Qurannya. Nah, yang keempat yaitu memperhatikan. Memperhatikan apa? Memperhatikan tata keramanya, memperhatikan nilai-nilai adab dan sopan santun terhadap Al-Quran. Wajib bagi seorang penghafal Al-Quran untuk memperhatikan hal tersebut. Nah, yang kelima yaitu menjaga. Yang kelima menjaga apa? Menjaga ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangan-larangannya. Tentu wajib bagi seorang penghafal Al-Quran untuk menjaga nilai-nilai atau ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar ia dapat mudah menghafal Al-Quran tersebut. Di sini yang keenam kita harus mempunyai sifat tekun dan sabar. Yang terakhir yaitu yang ketujuh yaitu harus mempunyai pembimbing. Kenapa kita harus mempunyai pembimbing kepada seorang yang ingin menghafal Al-Quran? Karena seorang pembimbing bisa membimbing orang tersebut untuk menghafal Al-Quran dengan baik. Ketika kita ingin ingin berbicara atau ingin menanyakan segala sesuatu hal kepada pembimbing, kalau ada pembimbing kan jadi enak gitu kan. Nah, jadi wajib bagi seorang penghafal harus mempunyai pembimbing agar dapat mempermudah menghafal Al-Quran. Mungkin hanya itu saja yang saya berikan atau yang saya jelaskan, hal-hal yang harus diketahui bagi seorang penghafal Al-Quran sebelum menghafal Al-Quran. Saya Imam Nur Ajid mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Pinara dari kelompok 11. Akan membahas tentang metode dalam menghafal Al-Quran.
A. Sering mengulang atau membaca. Dari Abu Musa al-Asy'ari, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah bersabda, peliharalah hafalan Al-Quran itu, sebab demi Allah, zat yang aku dalam kekuasaannya, sesungguhnya Al-Quran itu atau hafalannya lebih cepat lepas daripada unta yang terikat tali pengikatnya. B. Kurangi hafalan baru. Setiap hari hafalan baru harus dikurangi. Sebab jika semakin banyak yang harus dihafal, maka otak akan bekerja ekstra keras. Hal tersebut akan mengakibatkan kita cepat bosan dan malas. C. Gunakan Al-Quran yang sama. Jadi pada logikanya, otak akan lebih cepat menangkap apa yang sering dilihat oleh mata. D. Pilih waktu yang tepat. Salah satu waktu yang tepat untuk menghafal adalah setelah makan sahur, setelah sholat subuh, dan antara maghrib dan isya. Akan tetapi hal ini tidak menjadi kewajiban, karena setiap individu memiliki kondisi yang berbeda-beda dalam kenyamanan waktu belajar. E. Dengar dari audio. Mendengarkan Al-Quran adalah sesuatu yang sangat penting, karena hal itu mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap hafalan, sehingga membekas dalam tempo yang lama. Metode mendengarkan Al-Quran ini bukanlah metode yang baru, akan tetapi ini adalah metode Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sarana yang dibutuhkan yaitu tape recorder atau VCD player atau komputer atau MP3 player, CD atau kaset, dan speaker atau headset. F. Kenali maknanya. Perlu diketahui bahwa sesungguhnya cara paling baik untuk menguatkan hafalan adalah dengan memahami atas apa yang kita baca. Jadi teknik ini biasanya cocok untuk orang yang berpendidikan. Ayat-ayat yang akan dihafal difahami terlebih dahulu. Lebih ideal jika dipahami melalui kitab tafsir, sehingga terbayang semua makna ayat. Sarana yang dibutuhkan yaitu A. Mushaf Al-Quran. B. Terjemah Al-Quran. C. Buku-buku tafsir Al-Quran. D. Baca ketika sholat. E. Menghafal dengan langsung dari mushaf. Pada tahap ini adalah tahap memantapkan hafalan langsung dari mushaf. Adapun teknisnya adalah sebagai berikut. A. Membaca surat-surat tersebut sampai selesai sebanyak 3 atau 4 kali. B. Membagi tiap surat menjadi beberapa bagian. C. Baca bagian pertama beberapa kali hingga hafal. Kemudian bagian kedua, ketiga, dan seterusnya dengan teknik yang sama. D. Menyambung antara bagian atau kata dan ayat. E. Membaca semua bagian bacaan hingga hafal betul. F. Murojaah atau sering mengulang bacaan. Maksudnya uji kemampuan menghafal kepada orang lain, sebab manusia apabila mengulanginya hanya sendiri, maka ia tidak dapat mengetahui kualitas hafalannya.